seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijadikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Marilah bangkit berdiri, kita awali ibadah Minggu Pentakosta ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. Oleh Tuhan, ibadah Minggu Pentakosta ini kita khususkan dengan pengakuan demikian: pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus.
Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Hatiku
Di dalam Tuhan saudara diampuni. Di dalam Tuhan saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kidung Jemaat 381 bait pertama 6 dan 10. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Terdapat di dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini persembahan kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 5. Tuhan pencipta semesta.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini marilah persembahan kita bawa di dalam doa yang demikian. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmat hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan istimewa, dan persembahan unduh-unduh. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarilah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, terutama atau mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu Bapa. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sabdamu, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mendengarkan dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Erwi Cisantoso yang akan menyampaikan firman-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan berikan kuasa dengan Roh Al-Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, jika di dalam doa persembahan pada saat ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan ampunkan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama yang terindah, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat hari ini? Semangat. Puji Tuhan, karena Amin. Kita melihat semua orang sudah mulai jenuh, anak-anak kita sudah mulai jenuh di rumah, jenuh dengan makanan yang itu-itu saja, jenuh dengan suasana yang dilihat itu-itu saja, tidak bisa kemana-mana. Tapi saya yakin saudara-saudara semuanya hari ini masih punya semangat, karena itu yang harus selalu ada dan kita jaga di dalam hati kita menghadapi situasi ini. Kita harus terus tetap bergerak. Teman saya ada yang mengatakan, "Pak, kenapa toh kita harus terus bergerak?" Dia mengumpamakan begini loh, "Pak, kita itu harus terus bisa berenang seperti ikan paus," katanya. "Oh, kok ikan hiu," katanya. Kenapa dia dengan ikan itu?
Ya Pak, karena dia tidak punya kantong udara, kantong berenang, sehingga dia perlu terus bergerak supaya dia bisa berenang dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Jadi beberapa ikan itu ada yang memang tidak punya kantong renang di dalam tubuhnya, sehingga dia perlu untuk terus bergerak. Sama dengan kita, suasana situasi kita sekarang ini dibutuhkan kekuatan, tetap semangat untuk kita bisa bergerak. Itu memang membutuhkan energi yang luar biasa, karena memang kita sudah sangat-sangat kehilangan energi, begitu banyak energi hilang. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita perlu efektif bergerak. Kita juga perlu memikirkan apa yang harus kita lakukan secara efektif supaya hidup kita bisa berlangsung terus, dan hanya mereka yang bertahan nanti masih akan punya masa depan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini itu hari raya Pentakosta. Jadi ini kita biasanya, dan seperti juga hari ini, kita selain ibadah ini kita juga ada pisungsung unduh-unduh. Pisungsung unduh-unduh itu tetap kita laksanakan loh, tetap kita laksanakan. Bahkan di mimbar kita hari ini pun juga ada pisungsung unduh-unduh. Ada di bawah ini. Ini kalau syutingan bisa ke bawah, bisa melihat bahwa di sini ini juga kita persiapkan, sudah kita persembahkan kepada Tuhan yang beras dan sebagainya. Sebagian memang ditawarkan lewat media online khusus untuk jemaat kita. Itu suatu hal yang luar biasa sekali ya. Baru kali ini kita menggunakan media online kita untuk melaksanakan unduh-unduh. Tapi sampai hari ini, mungkin sampai minggu pagi hari ini, sudah banyak sekali, karena kemarin hari Jumat saya lihat itu Jumat sore itu sudah banyak yang menawarkan dan sudah banyak yang beli. Nah, ini luar biasa sekali. Bapak Ibu, kita hari ini belajar tentang sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita di firman-Nya hari ini. Bapak Ibu, haus itu kalau saya melihat di kamus, haus atau dahaga itu artinya berasa kering di kerongkongan. Jadi berasa kering di kerongkongan dan ingin minum. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi arti kata haus itu berasa kering di kerongkongan dan ingin minum. Nah, tingkat kehausan itu bisa bermacam-macam. Ada yang cukup haus ringan saja, ya sekedar haus kemudian saya. Tapi kalau haus ini kemudian dibiarkan saja, tidak segera diatasi. Jadi kalau haus itu tidak segera diatasi, maka orang kemudian akan mengalami yang disebut di dalam bahasa kesehatan ini, Pak Dokter, Bu Bidan, Bu Perawat, disebut dehidrasi ya. Dehidrasi. Jadi kalau haus keterusan dan tidak segera diatasi, itu orang akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu bisa ringan, bisa sedang, dan bisa berat. Kalau sampai berat, dehidrasi berat itu bisa muncul bermacam-macam penyakit nanti. Jadi dehidrasi itu kekurangan cairan tubuh karena jumlah cairan yang keluar itu lebih banyak dibandingkan dengan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu dehidrasi. Jadi haus itu artinya rasa kering di kerongkongan dan ingin minum. Namun selain arti fisik yang seperti itu, haus ini rupa-rupanya juga punya makna yang bermacam-macam, karena haus itu kemudian seringkali diikuti dengan kata yang lain, misalkan haus kekuasaan. Jadi haus kekuasaan. Haus kekuasaan itu tidak cukup dengan diberi minum air, karena ini haus kekuasaan loh. Haus kekuasaan. Ada juga haus kasih sayang. Ayo, siapa yang mengalami kehausan ya, haus kasih sayang? Wah, di masa-masa pandemi ini banyak orang kehausan, di antaranya juga haus kasih sayang. Ada juga yang haus ilmu pengetahuan, atau ada juga yang haus
perhatian. Wah, pengen diperhatikan. Jadi itu kemudian ini bermakna yang berbeda dengan rasa kering di kerongkongan, karena tidak cukup dengan minum air kalau haus itu dalam arti yang seperti itu. Nah, kalau artinya demikian, maka saat ini banyak orang yang sedang kehausan. Kalau haus itu tidak sekedar persoalan orang butuh minum air maksud saya, tetapi haus itu bermacam-macam. Makanya kalau saat ini pasti banyak orang yang sedang kehausan. Banyak orang yang sedang kehausan. Bisa dalam arti yang sesungguhnya memang butuh minum, tapi juga bisa dalam arti yang berbeda. Ya. Karena saat ini banyak orang yang sedang menginginkan tercukupi kebutuhannya. Jadi banyak orang yang saat ini memiliki kebutuhan tertentu. Itu artinya dia juga haus. Jadi memiliki kebutuhan tertentu, kebutuhan akan sesuatu, kebutuhan untuk segera dipuaskan segala rasa dahaga kita. Banyak orang yang sudah haus beribadah di gereja. Wah, setiap hari kok ibadah, setiap minggu YouTube online. Wah, kuotane habis nih. Nah, jadi kuotane digo YouTubean, digo wah ini kalau setiap saat seperti ini, dan kita sudah lama sekali saya tidak ketemu dengan Pak itu, saya tidak ketemu dengan Bu itu, saya tidak ketemu dengan saudara itu, dari kelompok sana lama sekali nggak ketemu, bagaimana kabarnya? Dan kita beribadah hanya di rumah. Kalau di rumah itu bisa satu keluarga beribadah bersama-sama, itu ya rodok gayeng, itu rame. Tapi lah saya itu di rumah cuma sendiri Pak, gelenak-gelenik lihat YouTube, melu nyanyi dhewe, kok terus meneng wae bar kuwi nyanyi dhewe iso dikrasani tanggane gitu. Ngopo etan kono kae nyanyi-nyanyi, takoni sehat Mbah. Ya karena apa? Karena wah gimana, maka kemudian orang merasa saya ini haus untuk bertemu dengan orang lain. Jadi ada rasa dahaga tertentu yang harus segera dipenuhi atau dicukupi. Dan masih banyak sekali, masih banyak lagi kehausan akan hal-hal tertentu pada saat yang seperti sekarang ini. Akan tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, puji Tuhan, karena dalam situasi kita, di tengah-tengah situasi ini, kepada kita diberitakan firman Tuhan yang luar biasa. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Luar biasa sekali. Di saat-saat di mana kita merasakan kehausan akan banyak hal ini, Tuhan Yesus mengatakan barang siapa ki sapa wae. Jadi itu termasuk saya, saudara-saudara semua, teman-teman kita yang lain itu barang siapa, sapa wae. Ya. Siapa saja. Baiklah ia datang kepadaku dan minum, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus dan minum. Bapak Ibu, di tengah-tengah kehausan kita ini kadang-kadang kita berpikir ya, karena ada banyak di antara kita, kalau situasi Yesus pada waktu itu agak berbeda dengan kita. Pada waktu itu ini di puncak hari raya. Hari raya apa? Hari raya Pondok Daun. Itu hari raya di mana orang-orang merayakan panenan. Dan mereka merayakan hari raya Pondok Daun itu untuk mengenang perjalanan mereka pada waktu keluar dari Mesir, di mana mereka berkemah di padang belantara dengan daun-daun sebagai atapnya. Dan mereka merayakan itu untuk mensyukuri akan panenan yang mereka peroleh saat itu, waktu itu. Maka kalau kemudian pada di tengah-tengah situasi di mana jane orang-orang agak makmur karena mereka baru merayakan panenan, kok Tuhan Yesus mengatakan barang siapa haus, barang siapa haus, itu tentu dengan maksud yang agak berbeda dengan situasi kita saat ini. Tetapi firman ini kita baca saat ini di mana semua orang merasakan baru paceklik. Saat ini semua orang baru merasakan paceklik. Bukan karena mereka tidak saja tidak panen, tidak,
bukan hanya sekedar itu, tapi bagi mereka toh yang panen pun, tapi kebutuhan yang lain begitu banyaknya dan tidak tahu mau sampai kapan situasi ini. Ada upaya-upaya kita untuk menyesuaikan diri. Oh, ini sekarang seperti ini, berarti saya harus begini. Kalau dulu masak yuk biak-biuk bumbune waton ulek sak keleme sak karepe dhewe, sekarang harus hitung-hitung brambange piro, bawange piro, uwiahe sepiro, pirang jimpit, mricone sepiro, tumbare sepiro, sebagainya. Sekarang harus mulai belajar menghitung-hitung, mulai kita menyesuaikan diri ini situasinya. Sekarang yang ini mahal, belum tentu besok mahal, bisa jadi besok murah. Yang sekarang ini murah, bisa jadi besok mahal. Oh, kita baru tahap penyesuaian sekarang ini menuju ke new normal itu katanya. Orang-orang ahli mengatakan new normal, oh orang harus menyesuaikan dengan situasi kita di waktu-waktu mendatang. Nah, sekarang ini semua orang merasakan paceklik, dan di tengah-tengah itu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa haus, wah Gusti niki kabeh wong niki ngelak niki. Semua orang haus sekarang ini. Kalau saya sekarang ini haus, kemudian berupaya untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan dahaga saya, akan banyak hal itu, oh tidak mudah loh Tuhan. Karena apa? Oh, membeli sesuatu itu sekarang juga tidak mudah. Paling bisa cuma datang ke warung sebelah situ. Karena mau datang ke sana sudah nggak bisa lagi. Banyak kampung-kampung yang ditutup, digembok, di Sularai Genter, Sularai Ondo, di Argodadi itu ada kampungnya nutup ora tanggung-tanggung, pakai tronton ditulisi nek arep liwat ya junjungan dhewe ae, sapa sing kuwan junjung tronton gitu kan. Sekarang ini maka paling bisa beli di situ, maka jajan tonggo nglarisi kanca itu sekarang betul-betul kita lakukan karena ini yang bisa adanya di situ. Dan ternyata Tuhan tidak mudah loh mencukupi dahaga saya sekarang ini. Tapi kalau kita melihat firman ini, ternyata nggak sulit juga ning arep dindel kepiye gitu. Dan di situ dikatakan, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Apa solusi bagi kita untuk haus itu? Minum. Tapi apa syaratnya? Kudu ana banyune. Harus ada airnya. Tapi pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dan minum. Oh, berarti neng kono wis disediani banyu iki. Karena kita hanya disuruh datang dan minum. Beberapa saat saya mendiskusikan tentang minum ini. Kenapa ya? Kok yang dipakai kok minum ya? Kenapa yang dipakai kok haus? Ya. Kok enggak lapar gitu loh. Nanti kami diskusi, kok kok minum ya? Dan kok karena rupa-rupanya minum itu sebenarnya hal yang sangat sepele. Karena kita hanya perlu menemukan air, kemudian kita minum. Seteguk selesai. Haus kita selesai. Beda nek makan, kadang kudu dadak masak, harus ada bahan bermacam-macam, kemudian bagi kita masak. Minum sebentar dan ringan sekali solusinya. Maka orang Jawa mengatakan urip iku kaya wong mampir ngombe, kok ndak dikatakan mampir mangan gitu. Kesuwen nek mampir mangan, karena dadak harus nyari bahannya macam-macam, kemudian harus dimasak, diolah begini, kesuwen. Lha urip iso suwe banget iki. Maka dikatakan kaya mampir ngombe itu karena mampir ngombe, ekor ngombe kursi seteguk selesai. Maka sebenarnya rasa haus kita itu solusinya juga tidak terlalu sulit. Itu cuma dikatakan datang kepadaku dan minum, selesai. Cuma masalahnya adalah yang ringan, yang kecil sedikit itu harus tetap ada action dari kita. Tetap harus ada yang kita lakukan, yaitu datang kepada Tuhan. Persoalannya adalah kalau kita haus, entah haus apapun, kita datangnya ndak pada Tuhan. Golek galon liane gitu loh. Golek galon liane, cari minum yang lain. Kita nggak datangnya pada Tuhan.
Maka malah dadi mubeng-mubeng minger-minger ora ketemu. Enggak selesai haus kita. Maka di situ dikatakan datanglah kepadaku dan minum. Dan kemudian setelah di situ ketemu percaya pada Tuhan, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Itu yang dimaksudkan Roh Kudus yang akan diberikan oleh Tuhan yang kita rayakan hari ini. Karena hari ini hari raya Pentakosta itu turunnya Roh Kudus. Itu sudah ada kemudian. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka sebenarnya di dalam hati kita ini, di dalam diri kita ini, wis ana ini sumbernya itu, karena Tuhan yang ada di sini yang menganugerahkan Roh Kudus di dalam diri kita ini, itu sudah sumber dan karena itu mengalir. Maka yang diperlukan dari kita adalah datang dan menyediakan Gusti, iki lho wadahku, Tuhan ini tempatku. Mau Tuhan kasih apa di sini, mau kasih roh supaya dia terus mengalir dan menyelesaikan rasa haus dahagaku, dan itu setiap saat. Jadi kepada kita kemudian hanya perlu untuk memiliki keberanian untuk datang ke sana, datang kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Maka sudah dengan sendirinya di dalam hati kita ini, ketika kita iman kita kuat, ketika ada iman yang bisa ditemukan di sini, yang iman percaya kepada Tuhan, maka di sini sudah otomatis akan mengalir aliran air hidup. Itu yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi yang di sini itu Bapak Ibu, jangan sampai hilang. Iman kita yang ada di sini ini jangan sampai hilang dalam situasi kita yang seperti ini. Maka setiap pagi saya selalu mendoakan semua orang, Tuhan ajar kami untuk bersyukur, sekecil apapun berkat-Mu, sedikit apapun pemberian-Mu, tetapi ajar kami untuk tetap setia dan beriman sebesar apapun beban yang Tuhan berikan. Iman yang ada di sini, kepercayaan kita kepada Tuhan yang ada di sini, itu yang akan menyelamatkan kita. Itu yang akan menyelesaikan, memenuhi hasrat dan kehausan dahaga hati kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi kita yang seperti ini, hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Dan itu diuji hari ini. Kita tunjukkan hari ini seberapa iman kita kepada Tuhan. Pak Ndito, pripun wong kula mboten panen kok kon pisungsung. Iman enggak sama Tuhan? Percaya enggak pada Tuhan? Oh, maka luar biasa. Saya senang sekali melihat banyak antusiasme warga kita. Oh, di tengah situasi kita yang seperti ini, mereka antusias untuk persembahan kepada Tuhan. Tidak banyak, saya hitung memang tidak banyak dari segi jumlahnya, tidak banyak, karena yang ditawarkan itu semuanya harga dasar. Kalau kemarin-kemarin itu seringkali dilelang, ayo yang hari harga 50.000 ini siapa yang berani beli berapa gitu. Kemudian oh saya 60 Pak, oh saya 70, kemudian saya 100 dan lain sebagainya. Oh kemudian yang paling tinggi. Ini hanya upaya kita agar supaya barang itu kemudian bisa menjadi uang dan kemudian bisa disimpan dan nanti digunakan pada waktunya. Kalau ada yang pisungsung gedang kemudian tidak kita uangkan, mau untuk apa ini? Mau didum semua majelis atau semua warga? Susah toh. Maka kemudian itu harus diuangkan. Kalau dulu dilelang itu bukan persoalan ini jadi pasar atau tidak, altar kita ini bukan persoalan itu, tetapi itu untuk memancing kita semuanya untuk seberapa kita memberikan sesuatu kepada Tuhan di dalam keikhlasan hati kita. Dan juga dulu lelang itu juga bukan masalah orang jor-joran, wah sing berani nawar tinggi itu berarti yang top, juga bukan itu, bukan persoalan itu. Jadi tetapi sekarang ini tidak pakai lelangan dan dijual, saya hitung tidak banyak. Ada yang jual ini hanya 50.000, hanya segini, tidak banyak. Tetapi saya melihat ini menjadi banyak sekali karena saya melihat keikhlasan.
keikhlasan yang dilakukan di tengah-tengah pandemi ini, di mana kita semuanya agak merasa paceklik. Di tengah-tengah orang merasa paceklik, kok masih ada orang yang bersedia diri untuk mempersembahkan ini kepada Tuhan, sekecil apapun itu. Tapi itu karena Gusti wong niki kula wonten namung menika. Karena memang Tuhan memberinya pada hari itu atau pada saat ini hanya itu yang mampu kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan melihat berapa jumlahnya, Tuhan tidak akan melihat berapa besar wadahnya, kemasannya, tapi Tuhan akan melihat di hati kita seberapa keikhlasan kita mempersembahkan untuk Tuhan. Dan kita diuji hari ini. Tapi saya senang sekali karena sejak beberapa waktu kemarin saya sudah melihat banyak yang antusias untuk mempersembahkan kepada Tuhan, dan banyak juga yang antusias untuk membeli, karena ini kalau persembahan semuanya nggak ada yang beli, mesak keto apa nanti panitia majelis gereja yang harus menjual ke pasar gitu kan. Nah, makanya kemudian ada warga yang membeli. Saya senang sekali, bahagia sekali bahwa Bapak Ibu semuanya warga GKJ Sedayu di tengah-tengah segala keterbatasan kita ini masih punya semangat untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Itu karena iman yang masih ada di sini. Karena kita percaya bahwa kita tidak akan menjadi miskin karena kita persembahan kepada Tuhan. Itu iman yang masih ada di sini. Iman yang akan terus menuntun kita, menguatkan kita untuk terus bekerja seberapapun hasil yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi semangat untuk terus bekerja dan berusaha ini harus tetap ada. Dan jangan malu. Jangan malu. Malu saya kalau jualan kayak gitu. Malu saya masak nawak-nawak di online. Lah kalau bisanya di rumah cuma masak, kan kita perlu saja masak, kemudian kita tawarkan, oh saya punya masakan ini, siapa yang mau beli. Itu ide kreativitas yang luar biasa. Kenapa? Tidak perlu malu melakukan itu semua. Karena barangkali itulah cara Tuhan memelihara kita. Itu cara kita menyediakan tempat di hati kita untuk Tuhan menganugerahkan berkat kepada kita. Nek wadahe we ora nyepakke Gusti Allah arep maringke lewat apa? Maka beriman kepada Tuhan itu menyiapkan tempat di hati kita untuk Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dan firman Tuhan hari ini menawarkan kepada kita, marilah datang kepadaku. Barang siapa yang haus, datanglah padaku dan minum. Dan kita akan terus datang kepada Tuhan di situasi kita yang seperti apapun. Karena itulah iman yang ada di hati kita, yang akan terus kita pelihara dan menguatkan, mampukan kita melewati masa-masa sulit kita. Amin. Tuhan beserta saudara-saudara semuanya. Tuhan berkati. Saat hening bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kasih, sebenarnya hanya tangis yang akan kami bawa.
Situasi kami sangat berat. Memelihara, mempertahankan kehidupan keluarga kami sangat berat saat ini. Kami semua kehausan. Kami semua kehausan. Tapi hari ini Engkau menyapa kami untuk boleh datang kepada Tuhan dan minum. Bahkan Engkau akan menganugerahkan bagi kami Roh Kudus-Mu yang akan mengalir di dalam hati kami menjadi aliran-aliran air hidup. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Engkau menyapa dan meneguhkan kami di tengah tangis yang kami bawa ini. Engkau memberikan ketentraman kepada kami ketika kami tidak bisa saling bersua dan saling menguatkan satu sama lain. Tetapi kebersamaan hari ini menguatkan kami semua. Kebersamaan hari ini menggugah kami untuk terus mengingat, saling mendukung, saling mendoakan teman-teman, saudara-saudara. Sapaan-Mu hari ini mengingatkan kami untuk terus bertahan, datang kepada Tuhan, membuka hati kami untuk Engkau jamah dan Engkau curahkan Roh Kudus-Mu di sana. Dan biarlah itu tetap ada di dalam hati kami, karena itu yang akan terus memberikan kekuatan kepada kami, menyembuhkan rasa dahaga kami, memuaskan rasa dahaga kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu bisa ikhlas memberi dan berbagi. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Bahkan jikalau berkat itu kami hitung dengan jari kami, hanya sedikit sekali, ajar kami untuk terus bersyukur. Bahkan ketika beban itu menjadi semakin berat di pundak kami, ajar kami untuk terus bertahan. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan sekarang, jikalau kami menanam, jikalau kami berjualan dan tidak laku, Tuhan, kami jual kepadamu. Kami jual dalam keikhlasan untuk bisa berbagi. Biarlah Engkau terima keikhlasan hati kami, juga keikhlasan kami untuk memberikan persembahan kepadamu hari ini, meskipun hanya sedikit sekali. Hanya sedikit sekali. Kami malu. Kami malu. Kami terbiasa meminta. Bahkan kadang kami meminta dengan memaksa. Hari ini kami memberi hanya sedikit. Terimalah Tuhan. Terimalah keikhlasan kami. Dan biarlah itu tetap ada di sana, ada di dalam hati kami, sehingga kami selalu bisa merasa cukup atas pemberian-Mu,
dan kami terus bisa bertahan. Berkati keluarga-keluarga ini, keluarga yang dengan tulus ikhlas mempersembahkan kepada Tuhan, bahkan mempersembahkan diri mereka, mempersembahkan waktu, tenaga mereka, pikiran mereka untuk terus menghidupi jemaat-Mu ini. Tuhan, jauhkan kami dari tawar-menawar kepada Tuhan. Jauhkan kami dari kecurangan dan ketidakjujuran, agar kami terus bisa melayani Engkau dalam situasi yang seperti apapun, memelihara kehidupan keluarga kami dalam situasi yang seperti apapun. Tuhan, berkatilah agar kami selalu bisa menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang terus bisa mengasihi anak-anak kami dalam situasi apapun, untuk terus bisa mengajarkan kepada mereka kebaikan berbagi, untuk terus mengajarkan kepada anak-anak kami ini tentang kemurahan hati dan tentang rasa syukur. Jadikan keluarga kami menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat kami. Di tengah-tengah masa sulit ini, kami tidak menjadi egois, tapi kami terus bisa memperhatikan orang lain. Kami berdoa untuk majelis gereja-Mu, Bapak Pendeta, komisi-komisi, anak-anak-Mu sekolah minggu. Tuhan, berkati mereka, agar mereka juga tetap setia melayani Tuhan dalam situasi apapun. Kami bawa persembahan kami hari ini, persembahan hasil dari pekerjaan dan mata pencaharian kami. Terimalah dan sucikan, agar melaluinya kami juga terus bisa menerima berkat dari Tuhan. Engkau berkati bangsa negara kami ini, para pemimpin kami. Tuhan, berkati agar mereka beroleh kebijaksanaan mengatur menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Sanak saudara kami, para tenaga medis yang bekerja terus-menerus siang dan malam, kami doakan mereka agar Tuhan juga jagai kesehatan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang terus berjuang untuk bisa segera mengakhiri masa-masa sulit ini. Tuhan, berkati agar kami terus bisa mempertahankan persaudaraan, iman kami, dan ibadah kami kepada Tuhan. Ampunkanlah setiap dosa kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan umat di mana-mana tempat, dengan bersama-sama memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Ku dengar berkat-Mu turun. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah-limpah. Amin.